Malam di Brebes terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu jalan berkelap-kelip di antara kabut tipis dan udara dingin dari sawah terasa menembus jaket tipis yang dikenakan. Tono 26 tahun, seorang driver ojek online malam yang biasa ngalong demi menambah penghasilan. Sebelum berangkat, ia sempat duduk lama di ruang tamu rumah kecilnya. Istrinya, Maya, masih sibuk di dapur membungkus kue pesanan dari tetangga yang punya hajatan esok hari. Siang tadi, Tono membantu mengantar bahan, menyalakan oven, bahkan mencetak adonan satu persatu. Tubuhnya pegal, tapi pikirannya tetap harus fokus. Karena malam ini, ia butuh uang tambahan untuk bayar cicilan motor. Mas, capek banget, gak usah maksa kerja malam ini, ucap Maya lembut sambil menatap suaminya. Gak apa-apa, Mei. Rezeki malam juga halal. Lagian, kalau gak narik nanti gak cukup buat beli tepung sama gas, jawabnya sambil tersenyum letih. Tono memasang helm, menyalakan motornya, dan perlahan melaju menembus jalanan Brebes yang mulai sunyi. Di dashboard HP-nya, aplikasi ojol sudah aktif mencari order. Sekitar pukul 11 malam, notifikasi berbunyi. Order diterima, penjemputan di desa Kalibata, tujuan ke arah selatan. Tono mengangguk kecil, lumayan jauh. Mungkin tarifnya agak besar, pikirnya. Ia memacu motor melewati jalan desa yang berliku. Di kanan kiri hanya ada sawah luas dengan beberapa rumah berjauhan. Di tengah perjalanan, ponselnya sempat kehilangan sinyal dan jalan mulai gelap. Hanya cahaya lampu motornya yang memantul di jalan basah. Setibanya di titik penjemputan, ia melihat seorang wanita muda berkerudung putih berdiri di tepi jalan, menunduk. Wajahnya tidak begitu jelas karena tertutup bayangan pohon. "Mbak, ojol ya?" tanya Tono sambil menurunkan masker. "Iya mas, ke arah selatan, dekat jembatan tua," jawabnya pelan. Suaranya lembut tapi terdengar agak jauh, seperti bergema. Tono hanya fokus pada jalan yang makin sepi. Lampu rumah warga jarang dan suara jangkrik makin keras. Sesekali ia melirik lewat spion. Perempuan itu duduk diam, kepalanya sedikit tertunduk. Kedua tangannya memeluk tas kecil di pangkuan. "Mbak, jauh lagi enggak? Sedikit lagi. Nanti belok ke arah jembatan." Saat mendekati jembatan tua itu, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat motor sedikit oleng. Tono menoleh ke belakang dan jantungnya berdegup keras. Jok belakang kosong. Motor langsung berhenti di tengah jalan. Astagfirullah. Tono gemetar, napasnya berat. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara sungai di bawah jembatan dan kabut yang makin tebal. Tono buru-buru menyalakan motor lagi dan pergi secepat mungkin. Di sepanjang jalan pulang, pikirannya penuh tanda tanya. Siapa wanita itu? Dan kemana perginya? "Mas, kok cepat banget?" Tono tak langsung menjawab. Ia hanya menatap jalan di depan rumah yang kosong. "Mei, barusan aku nganter penumpang dari Kalibata, tapi dia hilang sebelum sampai tujuan." Maya memucat. "Mas, jembatan tua
Di Kalibata itu kan tempat orang kecelakaan dulu. Tono terdiam. Udara terasa dingin. Dan di kejauhan, suara azan subuh mulai terdengar sayu. Ia memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi di dashboard HP-nya masih tertera tulisan perjalanan selesai. Penumpang sudah diantar. Keesokan malamnya, setelah beristirahat seharian, Tono memandangi motornya lama sekali. Ia masih teringat jelas kejadian semalam. Suara lembut perempuan itu, wajah samar di bawah cahaya lampu, dan kursi belakang yang tiba-tiba kosong di tengah jembatan. Meski rasa takut masih membekas, rasa penasaran jauh lebih besar. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Aku harus tahu siapa dia, gumamnya pelan sambil menyalakan motor. Maya sempat menahan, tapi Tono berjanji tidak akan sampai larut. Malam itu, udara dingin lagi-lagi menyelimuti desa. Jalanan sepi, hanya suara ranting kering tertiup angin. Di dashboard HP-nya, notifikasi order belum muncul, tapi ia sengaja melaju ke arah desa Kalibata, tempat kejadian semalam. Di pertigaan dekat warung kopi, Tono berhenti. Warung itu masih buka, meski hanya diterangi satu lampu bohlam kusam. Di dalamnya ada 2 orang duduk. Salah satunya Rohim, teman lama Tono, sesama driver ojol malam. Loh, Ton, malam-malam kesini, tanya Rohim. Im, aku mau nanya sesuatu, jawab Tono serius. Kamu pernah dapat order ke jembatan Kalibata? Rohim terdiam sesaat, lalu menatap Tono tajam. Kamu jangan bercanda, Ton. Aku pernah dapat order dari sana, tapi waktu nyampe titik jemput yang muncul cuma order otomatis. Gak ada orangnya. Aku kira sistem error. Aku nganter orangnya, Im. Cewek berkerudung putih, tapi dia hilang di tengah jalan, kata Tono pelan. Rohim langsung berhenti mengaduk kopinya. Ton, kamu sadar nggak 3 tahun lalu ada kecelakaan di jembatan itu? Korbannya cewek muda, katanya baru pulang dari hajatan, nggak sempat diselamatkan. Darah Tono terasa berdesir. Ia menatap keluar warung, ke arah jalan yang menuju jembatan. Kamu inget nggak namanya, Im? Kalau nggak salah, namanya Rani. Orang sini juga. Rumahnya dekat masjid tua di Kalibata. Tono menelan ludah. Nama itu langsung terasa akrab di telinganya, seolah ia pernah mendengarnya, tapi tak tahu dari mana. Rani, iya, dia bilang mau ke arah selatan, dekat jembatan tua, gumamnya. Rohim menepuk bahunya. Ton, kalau kamu ngerasa aneh, jangan diterusin narik ke sana malam-malam. Kadang bukan kita yang nyari penumpang, tapi penumpang itu yang nyari kita. Pagi itu, langit Brebes tampak mendung. Awan kelabu bergulung pelan, seolah menahan hujan yang belum ingin turun. Tono menyalakan motornya tanpa mengenakan jaket, hanya dengan baju polos dan peci hitam di kepala. Ia membawa seikat bunga melati dan mawar putih, bunga kesukaan Rani dulu. Sudah beberapa hari berlalu sejak kejadian di hajatan, tapi
hatinya masih terasa berat. Ada sesuatu yang belum selesai. Maka pagi itu, ia memutuskan untuk datang ke tempat di mana semuanya berakhir. Makam Rani di belakang Masjid Tua Kalibata. Setibanya di sana, suasana begitu sepi, hanya suara burung gereja dan hembusan angin yang menelusup di antara daun Kamboja tua. Tono mematikan mesin motornya, lalu melangkah perlahan menuju nisan bertuliskan Rani binti Mahmud, wafat 2022. Ia berjongkok, menatap nama itu lama sekali. Seakan baru kali ini ia benar-benar mengikhlaskan. Tangannya gemetar saat menaburkan bunga dan suaranya bergetar saat membaca Al-Fatihah. "Ron," katanya lirih, "maaf ya, dulu aku gak sempat minta maaf waktu semuanya berakhir. Aku cuma bisa doain kamu sekarang. Semoga kamu tenang di sana." Angin tiba-tiba berembus lembut, daun Kamboja jatuh perlahan ke nisan. Dan entah mengapa, aroma bunga melati yang dibawanya tercium lebih kuat dari sebelumnya. Tono memejamkan mata lama, dalam, diam. Ia merasa ada sesuatu yang hangat menyentuh bahunya. Seperti hembusan angin, tapi terasa lembut dan menenangkan. Sekilas, ia mendengar suara lirih di telinganya. "Terima kasih, Mas. Aku sudah tenang sekarang." Ia membuka mata perlahan, menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa, hanya dedaunan yang bergoyang pelan diterpa angin. Tapi entah kenapa, dadanya terasa ringan. Tono tersenyum kecil, menatap langit yang perlahan cerah. "Selamat jalan, Ron," bisiknya. "Makasih udah ngizinin aku nganter kamu pulang untuk terakhir kalinya." Hari itu, Tono pulang dengan perasaan yang berbeda. Bukan takut, bukan sedih, tapi lega. Sejak saat itu, setiap kali ia melewati jembatan Kalibata, ia selalu berhenti sejenak, membaca doa dalam hati. Bukan lagi karena rasa takut, tapi karena rasa hormat kepada seseorang yang dulu sempat hadir dalam hidupnya. Dan kini benar-benar telah pergi dengan tenang. Karena kadang beberapa perjalanan terakhir bukan tentang siapa yang diantar, tapi tentang siapa yang akhirnya bisa mengantarkan keikhlasan.